inilah kita putuskan dibangun di darat. Baik pemirsa, kita lanjutkan kembali diskusi kita mengawal manfaat Masela. Nama Masela ini memang belakangan lebih terkenal daripada artis ibu kota ya Pak ya? Masela. Masela gitu. Pak Marwan, ini harus dikawal untuk memberikan manfaat sebesarnya bagi masyarakat, khususnya masyarakat lokal. Nah, tapi masyarakat sendiri kan juga harus dipersiapkan menerima perubahan begitu kan? Apa yang harus dilakukan? Yang sangat strategis dan harus konsisten dijalankan adalah pengembangan lapangan itu sendiri, dalam arti migasnya nanti diterjemahkan dalam POD dan FID, itu paralel juga kita menyiapkan rencana pengembangan di daerah itu sendiri. Misalnya membangun kilang petrokimia, membangun pembangkit listrik, menyiapkan SDM, menyiapkan infrastruktur. Ini kan domainnya pemerintah daerah, Pak. Dan pusat. Perlu semacam otorita khusus nggak? Atau badan otorita seperti kayak di Batam dulu? Kalau memang dibutuhkan, kenapa tidak? Yang penting itu harus terlaksana. Karena kalau tidak, seperti kasus Tangguh. Produksi gas, katanya mau bangun pembangkit, ternyata sesudah sekian tahun itu tidak ada pembangkit. Petrokimia juga tidak dibangun, kita terus impor. Nah, karena itu mulai sekarang lah, rencanakan dua-duanya. Untuk gasnya oke, untuk pengembangan wilayahnya juga ada paralel ya? Perencanaan dan konsisten dijalankan. Kalau memang perlu lewat ada tambahan anggaran di APBN, ya anggarkan. Kalau tidak, nanti itu cuma janji-janji, dan yang namanya nawacita membangun dari pinggiran itu tidak akan terwujud. Sekedar janji-janji manis untuk daerah. Kenapa? Karena tidak ada rujukan dan tidak dijalankan. Dampak politiknya lebih, atau risiko politiknya lebih bahaya, Pak, kalau janji-janji manis pusat ke daerah gitu kan. Sebelum kita lanjutkan, saya akan coba berikan kesempatan kepada pemirsa yang sudah bergabung bersama kita melalui sambungan telepon. Sudah ada Pak Armin, telepon dari Balikpapan. Selamat malam Pak Armin. Selamat malam. Silakan, ada pertanyaan atau komentar Pak? Satu aja, saya begini, ini kan kalau dilihat masalah itu sifatnya panjang, jangka panjang, multi-year. Dan sekarang ada pergeseran, kelihatannya kan dari katakanlah foreign oriented sekarang ke internal oriented atau national oriented. Nah, satu kendalanya itu adalah kepastian politik, yaitu gontok-gontokan di antara kita. Nah, sedangkan Pak Jokowi kalau dia kepilih lagi, oke lah, masih dari 2019 ke atas sana masih bisa dijaga. Tapi sebetulnya intinya bagaimana sih membuat sistem yang nggak tergantung orang, nggak tergantung pimpinan, nggak tergantung gotong pimpinan gitu loh. Dan semuanya nanti hancur lagi. Terakhir aja SBY dengan hambalangnya, pasti ada buangan-buangan seperti begitu di setiap ini. Jadi bagaimana caranya supaya dibentuk suatu fondasi sistem untuk pengawasan mulai dari kesempatan proyek-proyek yang jangka panjang ini. Contohnya listrik 35.000 megawatt itu bagaimana? Apakah itu bisa dikontrol oleh masyarakat? Bagaimana sistem reporting, sistem kontrolnya bagaimana? Supaya nggak bisa itu pihak-pihak, baik polisi atau apa, PP itu bisa dibuat, peraturan bisa dibuat, siapa yang berkuasa saja. Nah, kemudian deal-deal bisa dibuat, apakah dia itu asing, apa itu pihak dari dalam. Itu loh, ya itu yang penting. Apalagi ini untuk selalu pekerjaan-pekerjaan jangka panjang itu selalu terbengkalai. Coba apa sebab-sebab proyek mangkrak? Dan itu besar-besar, kan itu memboroskan uang negara berapa? Itu aja pertanyaan saya, bagaimana itu? Terima kasih. Terima kasih Pak Armin. Yang katanya singkat panjang juga ya. Pak, komentar Anda Pak. Jadi, mengawal ini Pak. Jadi gini, kalau di industri migas dan hulu itu, pemerintah itu dibebaskan dari risiko bisnis, risiko dan dari pendanaan ya. Beda dengan proyek-proyek pemerintah, bahwa ini akan menjadi risikonya kontraktor. Kalau gagal ya tidak berproduksi, ya dia tidak dapat cost recovery, artinya dia sendiri yang habis duitnya gitu. Jadi itu beda bahwa ini tidak menggunakan dana pemerintah dalam membangunnya. Setelah berproduksi barulah dia ambil cost recovery-nya, penggantian biaya operasi dari hasil produksi itu. Jadi ini sangat dua hal yang berbeda. Tapi Pak, sebelum lebih jauh saya pinjam lagi Pak Marwan statementnya tadi, kita kan juga berkepentingan agar ini diolah dan dikelola gitu kan. Kalau tidak dikelola pun juga kita tidak dapat manfaat gitu kan. Kan ada manajemen kontraktornya itu kan di manajemennya ada di SKK Migas, dan SKK Migas sudah pengalaman lah mengelola proyek-proyek yang sekian puluh miliar itu.
jalan semuanya dengan baik dan segala macam. Apa jaminannya biar tidak ada masalah-masalah seperti di masa lalu begitu? Masalah-masalah seperti dosa warisan sehingga akhirnya harus ditanggung persoalannya oleh generasi yang akan datang. Saya kira ini dengan pemerintahan yang sekarang lebih transparan dan lebih bagus. Saya kira ini proyek ini akan berjalan dengan baik ya. SKK Migas sudah biasa lah melaksanakan proyek-proyek besar ini. Ya, Pak Marwan. Ya, saya kira memang harus dipisahkan antara proyek migasnya sendiri dengan proyek yang di luar itu, membangun petrokimia, membangun pembangkit listrik atau yang lain-lain itu bukan tugasnya kontraktor. Karena itulah pemerintah perlu membuat rencana yang firm, yang komprehensif, dan kalau memang perlu dan seharusnya juga didanai dengan APBN. Terutama untuk infrastruktur bagaimana supaya yang di luar migas itu juga bisa terwujud. Gitu. Kenapa tidak dari investasi aja sekalian? Nanti ya, tinggal dikurangi cost recovery-nya. Mau nggak mereka membangun petrokimia? Saya kira enggak. Nggak mau ya? Mau nggak bangun pembangkit listrik? Enggak. Dan itu kan tugas pemerintah. Iya, kalau mau pasti nggak akan ribut soal harus maksa di laut kan? Betul. Karena kalau di laut nggak bisa petrokimia begitu kan? Nah, tapi kan misalnya pembangkit 35.000. Pemerintah mengundang swasta, ini kan juga bisa melibatkan swasta. Jadi kombinasi swasta dengan pemerintah. Nah, tapi juga benar tadi dikatakan bagaimana supaya ini konsisten dijalankan, supaya ganti penguasa tidak ganti kebijakan. Ya, kalau dulu kita punya GBHN, sekarang tidak ya, tuangkan saja pembangunan itu, pengembangan yang di luar migas itu dalam satu PP misalnya. Itu kan cukup kuat untuk nanti menjadi atau perpres, untuk menjadi pijakan untuk dilaksanakan oleh penguasa selanjutnya. Tapi yang paling penting adalah rencana komprehensifnya seperti apa, lalu konsisten dijalankan. Anda belum lihat itu rencana komprehensifnya? Nggak ada. Kan juga harus melibatkan pemerintah daerah begitu kan? Betul, dan juga bukan sekedar SDM. Misalnya kalau petrokimia itu ada perindustrian, mungkin juga melibatkan BUMN. Bappenas. Nah, Bapak-Bapak, sebelum saya akhiri diskusi kita, ini tugas kita sekarang paling penting adalah mengawal sehingga sebesar-besarnya ini bisa memberikan manfaat bagi rakyat gitu kan. Teknis sudah ada yang ngurus ya, bapak-bapak sudah mengawal urusan kayak begitu. Nah, selain misalnya dengan regulasi, hal-hal apa Pak yang misalnya menyangkut hal teknis yang harus kita kawal sehingga nanti euforia masyarakat yang sudah mulai terasa sekarang ini tidak kecewa nanti Pak? Ya yang itu tadi udah disitir juga sih bahwa untuk ke depan itu si kontraktor itu harus diberikan jaminan bahwa untuk misalnya penyediaan lahan, perizinan dan sebagainya itu harus lancar. Iya, harus lancar. Nah, kalau tadi disebutkan Bapak sendiri yang menyebutkan kan bahwa di sana dibentuk suatu otorita, sehingga kalau otorita itu kan perizinan dipegang oleh satu pintu. Satu kan? pintu. Anda setuju kalau ada otorita Saya sangat setuju otorita bisa itu mempercepat ya, akselerasi Pak ya? Akselerasi ya dari sekian ratus perizinan itu kan bisa cuma lewat satu pintu aja. Usulkan dong Pak ke Presiden. Ya, kami akan coba diskusikan nanti ya dengan itu, dan juga untuk ke depan itu tidak hanya sekedar ESDM aja yang duduk di sini dan SKK Migas, tapi tadi katakan untuk petrokimianya dengan Kementerian Perindustrian, juga Bappenas untuk penataan nanti akan untuk pengembangan wilayah itu. Jadi harus duduk sama-sama SKK Migas, ESDM, Bappenas, Perindustrian, minimal itu harus duduk sama-sama. Pak Bapak, closing statement Pak. Saya kira yang juga sangat mendesak adalah landasan hukum. Bahwa sekarang sedang ada proses pembahasan RUU Migas yang baru. Ini supaya dipercepat dan juga bisa dikawal dari RUU Migas ya Pak ya? Memuat ketentuan untuk mengawal kepentingan tadi, termasuk juga kepentingan kita supaya BUMN kita itu terlibat. Lalu yang kedua, bagaimana proyek-proyek di luar migas itu sendiri juga bisa terakomodasi di sana. Wacana otorita bagaimana tadi Pak? Saya kira saya setuju itu. Aja. Tinggal sekarang itu harus jelas dalam
satu keputusan apakah Perpres, Perpres dan sebagainya. Perpres, Kan Perpres. mungkin cukup. Baik, baik. Mulai sekarang tugas Anda berdua yang mengawalnya. Nanti Dan saya kita- tinggal update lagi. Berita satu juga. Iya, baik. Baik, Pak Posan, terima kasih sudah bersama kami. Pak Marwan, terima kasih. Sampai ketemu lagi. Dan pemirsa, inilah akhir dari diskusi kita kali ini. Dan jangan lupa Anda bisa memberikan informasi dan saran kritik pada kami lewat email di news@berita1.tv. Jangan lupa follow kami via Twitter, Facebook, dan YouTube. Akhirnya, atas nama rekan-rekan redaksi yang bertugas, saya Doni Degeso mengucapkan terima kasih. Selamat malam dan sampai jumpa.